Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar ini? Baik-baik saja ya. Ya, hari ini kita mau belajar terus dengan satu tema yang luar biasa di tahun ini adalah perubahan yang total, ultimate change. Itu yang kita harapkan. Dan ayat temanya apa tahun ini? 2 Korintus 7 ayat 5 ayat 17. Sebab siapa yang ada di dalam Kristus ialah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya sudah datang. Yang lama sudah berlalu. Nah, ini yang harus kita pahami sama-sama. Yang lama itu sudah berlalu. Jangan diingat-ingat lagi. Dan jangan ada lagi di depan kita. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita terus mengenakan pakaian ini. Kita terus mengenakan kehidupan yang baru ini dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita tidak kendor, apa? Tetapi kita terus memakainya, mempergunakannya. Tema hari ini, jangan kendor. Apa? Ini, jangan kendor kawan. Don't slack off, katanya. Jangan kendor. Kalau udah kendor itu udah, waduh susah deh. Saya mau tampilkan di sini, kenapa kendor? Coba ditampilkan gambarnya. Kira-kira di mana kita ada hari ini? Saya coba cari alasan kenapa seseorang itu kendor imannya, kendor semangatnya dan semuanya. Pertama, stres, apa? Jadi stres itu ternyata membuat kita ingin menanggalkan manusia baru kita. Dan memakai kembali manusia yang lama. Stres. Coba lihat, ada yang stres, itu pasti akan kendor. Terus konflik, apa? Memang sarafnya tegang, tetapi semangatnya untuk maju itu kendor. Imannya pasti kendor. Terus, apalagi itu? Coba dibaca kencang. Apa? Itu saya istilah Batak itu saya buat itu. Apa? Udah tumpur aku, apa? Bangkrut. Saya sengaja buat istilah kami sana. Artinya bangkrut. Ketika kita bangkrut, kita bisa kendor, apa? Jarang sekali orang yang bangkrut tumpur itu langsung semangat, jarang. Dan sebenarnya itulah yang berhasil. Terus apalagi apa tertipu? Ada yang baru tertipu di sini? Hah? Coba tunjuk orangnya. Saya tahu ada beberapa orang yang baru tertipu. Ya, itu bisa buat kendor, hati-hati. Terus kemalangan, duka cita, ya, kita itu membuat kendor. Nah, terus yang ini, apa ini? 3 huruf. Apa? PHK tanpa pesangon. Itu bisa buat kendor juga. Trauma, terus tekanan, kesehatan yang terus-menerus buruk. Itu bisa membuat iman kita kendor. Yang ini apa ini? Ya agak kencang dikit. Uang, nggak ada duit, ya sulit dapat uang. Ya, dapat tapi langsung hilang. Belum nyampe udah dipotong sana ke sini. Itu yang membuat kita kendor. Hilang tujuan, hilang arah. Ya. Itu yang membuat kita kendor dan lain-lain. Dan lain-lain ini bisa dimasukkan lagi nanti. Kalau saya sih yang membuat kendor saya yang begini-begini ini. Dimarah suami atau dimarah istri, dimarah anak atau dimarah mertua dan segala macam bisa di lain-lain itu nanti.
Bisa. Inilah gambaran kita kenapa kita kendor itu. Hari ini kita mau belajar nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. Supaya dalam keadaan apapun jangan imanmu kendor. Janganlah kerajinanmu kendor. Layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala tapi layanilah Tuhan. Tetapi lingkaran ini benar-benar menekan kita untuk kerajinan kita itu bisa kendor. Ini kita harus hati-hati. Makanya kita mau belajar terus bahwa kita mengenakan manusia baru itu, ciptaan baru di dalam Tuhan itu benar-benar kita terus pakai dalam segala situasi yang mengelilingi kita ini. Saya tidak tahu berapa situasi ini yang mengelilingi kita hari ini. Tetapi Paulus menasihatkan kepada jemaat di Roma. Di Roma 12 ayatnya yang ke-9 sampai 21. Coba dibukakan. Ini, kalau kita baca ini luar biasa nasihat Paulus kepada jemaat di Roma. Nasihat itu hendaklah, janganlah, biarlah dan seterusnya. Saya bacakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ini nasihat dia. Supaya engkau kendor jangan pura-pura. Supaya engkau jangan kendor lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Supaya kita jangan kendor ya seperti ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ini nasihatnya. Bersukacitalah dalam harapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Inilah yang menjagai kita untuk kita bisa terus menyala, terus semangat dan tidak kendor. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Usahakanlah. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Mengutuk itu membuat kita kendor. Ini saya harus baca semuanya ini karena inilah modal kita untuk kita tidak kendor itu. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Menganggap diri pandai ternyata bukan membuat kita hebat. Tetapi membuat manusia baru kita kendor. Seterusnya. Saya akan bacakan semuanya, ya. Bisa ayatnya yang slide berikutnya. Sudah sampai 16 tadi ya. Sekarang, janganlah membalas, ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku, yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia, serius ini. Jangan dibilang rasain lu, jangan ya. Jadi supaya kita tetap semangat,
Seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nanti bisa dibaca di rumah dengan teliti, ya. Sebelum nanti dibaca di rumah dengan teliti, saya mau kasihkan 2 slide ini. Untuk kita bisa tetap semangat, tidak kendor, maka kita harus tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Nah, orang yang benar-benar hidupnya tetap semangat, dia tetap berkobar-kobar, dia tidak jemu-jemu, dia tekun, dia harus bisa membedakan apa yang boleh dan apa yang tidak. Roma 12 tadi itu sebenarnya menyampaikan 2 hal. Ini boleh, ini tidak boleh. Nah, kita coba lihat mana yang boleh, mana yang tidak boleh ini. Ada 9 yang saya hitung yang berkata janganlah. Jadi untuk kita tetap berkobar-kobar, tetap semangat, tetap setia dan segala macam, itu ada 9 ini. Coba kalau kita buat kehidupan kita, kira-kira skala kita di mana ini? 1 sampai 5 misalnya. Jangan pura-pura. Kita ada di angka berapa? Kalau 5 itu jangan, kalau 1 semakin pura-pura ya. Ya, jangan pura-pura. Terus jauhilah yang jahat. Kita di angka berapa? Jangan mengutuk. Janganlah kerajinanmu kendor. Nanti kita akan bahas ini. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Jadi kata janganlah ini yang harus kita tidak lakukan. Jangan malah dilakukan. Misalnya mengutuk. Gimana? Terus pura-pura. Udah dibilang jangan pura-pura. Pura-pura itu membuat kita lemes nantinya. Iman kita menjadi kendor. Janganlah menganggap dirimu pandai. Membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu jangan. Jangan menuntut pembalasan. Jangan kalah terhadap kejahatan. Ini adalah larangan untuk kita tidak lakukan. Dan teman kita juga bisa menilai kita. Apakah kita ini orang yang sering berpura-pura atau tidak. Nah, yang boleh dilakukan ini, yang 17 saya hitung. Harus ada yang ngingatin kali belakang kali ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Ada 17. Ya sama. Lakukanlah yang baik. Apakah dalam setiap saat, di rumah, di kantor, atau dimanapun, kita selalu melakukan yang baik. Selalu, misalnya itu 5 gitu nilainya. Apakah kita saling mengasihi, saling mendahului dalam memberi hormat? Ya, kita bisa hitung. Siapa yang duluan di antara kita memberi hormat? Ruth, siapa yang duluan? Kamu bisa hitung kan? Siapa? Kita harus benar-benar mendahului dalam memberi hormat. Layanilah Tuhan, nanti akan kita lihat. Bersukacitalah dalam pengharapanmu. Karena pengharapanlah yang paling benar-benar digoncang oleh iblis hari-hari ini. Pengharapan itu adalah sesuatu yang dijanjikan, yang belum kita lihat, yang belum kita alami, tetapi kita akan menikmatinya. Dan itu yang digoncang. Dan kadang
Pengharapan ini yang membuat kita kendor. Tapi dikatakan bersukacitalah, sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan kadang membuat kita kendor. Tetapi dikatakan sabarlah. Bertekunlah dalam doa. Untuk kita bisa tidak kendor itu, iman kita terus menyala. Ya, kita terus mengenakan pakaian yang baru daripada Tuhan. Kita terus hidup dalam tuntunan Roh Tuhan. Tidak bisa kecuali kalau kita bertekun dalam doa. Bantulah kekurangan orang-orang kudus. Usahakanlah dirimu untuk selalu memberi apa? Tumpangan, jangan menghindar. Beri. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Dan seterusnya. Coba nanti kita bisa melihat ini. Untuk kita bisa melihat diri kita. Apakah benar-benar kita ini berkobar-kobar. Menyala untuk melayani Tuhan. Coba kita deteksi dengan hal ini. Roma 12 ayat 11 ini. Ini adalah nasihat daripada Paulus. Ini kebalik, bukan 11-12 tapi 12-11. Ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu ada perapian. Apa yang tidak bisa? Apa yang membuat sesuatu tidak menyala? Kalau kita nyalakan api unggun. Api unggun itu dari batu, dari kayu 1, 2, 3 dan banyak sekali kayu ada di dalamnya. Tapi api unggun itu tidak akan seperti ini. Kalau tidak menyatu kayu-kayunya. Kalau kayunya satu di sana, berserakan, tidak akan seperti ini. Dan hati-hati. Api unggun itu tidak akan menyala kalau kena banyak air. Kita harus tahu musuh. Daripada kita terus semangat kita menyala. Terus semangat kita berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Terus kita giat untuk melayani Tuhan. Ibaratnya api ini. Kita harus tahu apa yang membuat api ini tidak berkobar. Apa? Air. Jangan hindari air itu kalau sudah kebanyakan air ya mati dia. Apalagi? Angin bisa. Jangan biarkan diri kita terpisah daripada api itu. Api unggun yang besar itu dimungkinkan terjadi karena 1 batang, 2 batang, dan berpuluh-puluh batang bersatu dibakar. Batang yang satu membakar batang yang lain, dan itulah sebenarnya urapan korporat bagi gereja. Ketika gereja sehati, sepikir, satu tujuan, ada urapan yang baru di sana. Semuanya akan dilawat oleh Tuhan. Amin. Jangan biarkan, aku udah dilawat oleh Tuhan. Terus kita berpisah sendiri. Lama-lama kayu satu ini itu akan redup. Apa? Akan mati. Memang dia masih punya potensi bisa terbakar. Tetapi karena dia sudah sendiri, kayu itu sendiri, dia akan kena angin, akan kena apa, dan dia akan mati. Untuk kita terus menyala, kita harus pastikan bahwa hidup kita ada di dalam komunitas itu. Komunitas yang membara itu. Percayalah, ketika kita ada di komunitas yang terus membara, terus menyala, mau tidak mau hidup kita juga akan menyala. Amin. Menyala kawan. Ya. Tetapi kalau kita terpisah dari komunitas itu, memang kita punya potensi untuk terbakar. Kita punya potensi untuk tidak kendor, kira-kira seperti itu. Kita punya potensi untuk sepertinya menyala. Tetapi karena kita sendiri mudah tertiup angin, mudah dimatikan, keinjak orang langsung, dapat tekanan langsung, kendor dan segala macam, hancur. Tetapi biarlah hidup kita terus ada di dalam urapan yang korporat ini. Sama halnya dengan ketika para murid itu berkumpul di loteng Yerusalem.
Mereka 120 orang pada saat itu berkumpul, itu benar-benar menyala. 120 orang mereka dilawat oleh Tuhan. Menyala, sepertinya ada api ada di sana, ada kegoncangan ada di sana. Kegoncangan itu bukan karena sendiri, tapi ada urapan korporat ada di sana. Roma 12 ayat 11 ini, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama dikatakan, janganlah kerajinanmu kendor. Ini satu peringatan, peringatan. Ada tanda-tanda peringatan, jangan sampai dilanggar. Jangan sampai dilanggar, jangan kerajinanmu kendor. Kerajinan berarti kamu harus terus rajin, kira-kira begitu. Lawan daripada rajin apa? Malas. Ini berbicara tentang bagaimana kita hidup. Jangan malas, tidak menunda-nunda. Kita harus melakukannya dengan penuh semangat. Menghindari apatis rohani dengan kekuatan yang dari Allah. Jadi nasihat kepada kita untuk kita benar-benar memiliki semangat yang tidak kendur. Don't slack of ini. Adalah kita harus mengerti, melihat, dan taat tunduk kepada peringatan itu. Janganlah, berarti kalau udah jangan dilakuin. Bahaya sekali kalau kita masuk terjerumus kepada kendor ini. 2 Tesalonika 3 ayat 13 dikatakan, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jangan sampai kita jemu-jemu. Untuk kita terus bisa hidup di dalam semangat ini, kita tidak boleh jemu-jemu. Dalam segala kehidupan kita tidak boleh jemu-jemu. Enggak boleh, kemarin udah, sekarang lagi, besok lagi. Tidak apa-apa, jangan jemu-jemu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, sebab pada waktunya kita akan menuai. Kita akan mendapatkan hasilnya kalau kita tidak kendor. Kita tidak boleh jemu-jemu. Sekali dilakukan, tidak ada hasil. 2 kali tidak ada hasil. 3 kali tidak ada hasil. Jangan langsung nyerah. Siapa tahu keempat hasilnya itu kamu akan menuai. Tinggal sekali lagi, kira-kira begitu. Jangan kerajinanmu kendor. Jangan malas. Amin. Halo semuanya, jangan malas. Coba dulu. Jangan malas bilang. Jangan malas. Kalau di sini boleh. Nggak akan marah itu. Jangan malas bilang. Tapi kalau di rumah, waduh agak sensitif. Sensitif. Slide berikutnya dikatakan seperti ini. Kenapa kita jangan malas dikatakan? Tangan yang malas membuat orang Coba agak kencang dikit. Tangan yang malas membuat orang Tidak ada petani yang berharap menuai tanpa dia berkeringat, menabur, memelihara, memupuk, dan segala macam. Pinginnya menuai tapi enggak pernah kerja, ya repot. Tetapi tangan yang rajin mendapatkan kekayaan. Amsal ini 12:24. Tetapi orang yang rajin akan memerintah, tetapi kemalasan berakhir dengan kerja. Ini. Jadi kalau kita malas sekarang, hati-hati. Minggu depan kita akan kerja paksa. Karena memang kerjaan itu harus dikerjakan. Jadi seperti, waduh kerja paksa. Ya coba dari kemarin kamu kerjain. Tidak akan
kerja paksa seperti ini, berangkat pagi pulang malam kan sekarang. Coba dari kemarin dicicil, baru kerja sejam istirahat, 2 jam istirahat, selesai. Kalau sekarang rasain, belum mandi udah pegang laptop, gak ingat makan. Karena sudah menjadi dipaksa dan terpaksa. Orang yang malas menginginkan sesuatu tetapi tidak apa? Menghayal doang apa? Menginginkan sesuatu tetapi tidak mendapatkannya, tetapi jiwa orang yang rajin akan terpuaskan. Makanya dikatakan janganlah kerajinanmu kendor. Amin. Janganlah kerajinanmu kendor. Dan kerajinan kita itu bukan karena situasi, bukan. Tetapi kerajinan itu adalah karena kita sudah memakai pakaian yang baru. Yaitu aku ini adalah ciptaan yang baru. Ketika roh Tuhan ada di dalam kehidupan kita, roh itu akan mendorong kita untuk melakukan pekerjaan yang benar dengan tertib, dengan sesuai dengan waktu. Dan dia akan memberikan kepada kita ketertiban. Tidak menunda-nunda. Dan juga tidak membuat kita menjadi terpaksa. Tetapi roh itu yang akan memimpin kita. Untuk kita benar-benar rajin. Amin. Rajin. Jadi kalau roh Tuhan ada dalam hidup dia, dia akan menjadi orang yang orang yang apa? Yang rajin. Dia tidak akan pernah kendor semangatnya, dia tidak akan jemu-jemu. Dia akan benar-benar melakukannya tanpa jemu-jemu. Sekarang aku tidak melihat hasilnya, tetapi aku tidak akan putus asa. Karena aku tahu aku melakukan ini bukan karena ambisi, tapi karena aku mempercayai Tuhan. Aku taat kepada Tuhan, aku benar-benar melakukan perintah Tuhan dan aku percaya janjinya akan tergenapi. Itulah yang membuat kita tidak terkendor. Karena apa? Kita melakukannya bukan karena situasi, bukan karena perintah orang, tetapi karena kita mengerti bahwa suatu saat aku akan menuai. Tuaian pasti tiba. Itulah yang membuat kita tidak kendor. Hal yang kedua yang kita belajar dari Roma 12 ayat 11 ini dikatakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Tidak mungkin roh kita menyala-nyala kalau kita tidak rajin. Biarlah rohmu menyala-nyala, tidak pernah padam, miliki semangat yang terus-menerus, terus antusias, tekun, gigih, bekerja keras, gaspol. Gaspol dikatakan. Semangat yang tidak kendor. Itu akan membuat kita memiliki roh yang sama. Yaitu roh yang menyala-nyala. Tidak bisa dipadamkan. Amin. Tidak bisa dihentikan oleh situasi. Tidak bisa dihentikan oleh apapun. Tetapi dia tetap melakukannya. Karena ada roh Tuhan di dalam hidupnya. Roh yang menyala-nyala bukan sekedar luapan emosi, melainkan kondisi yang terus-menerus mendidih karena lawatan Tuhan. Inilah yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Jangan karena situasi engkau kendor, tetapi percayalah ada roh Tuhan yang akan memimpin, yang pegang tanganmu, yang menuntun engkau dari situasi kepada situasi yang lain, yaitu roh itu akan terus menyala. Dan itu benar-benar ditunjukkan bahwa kita tidak kendor, tidak menyerah. Orang yang kendor itu adalah orang yang menyerah. Tetapi kalau itu benar-benar dari Tuhan, kalau itu benar-benar untuk kemuliaan Tuhan, dan kita tahu bahwa itu bukan sekedar luapan emosi kita, bukan sekedar cita-cita kita,
Bukan sekedar ambisi kita, tetapi itu benar-benar lahir dari pengenalan kita kepada Tuhan. Karena roh Tuhan yang mendidih dalam kehidupan kita, kita akan diberi kekuatan untuk terus melangkah, dan sampai menyelesaikannya dengan sempurna. Amin. Dia akan beri kekuatan kepada kita. Mari kita lihat ayatnya yang berikut ini, dikatakan seperti ini. Nyalakan kembali karunia Allah yang ada di dalam kamu. Ketika kita menghadapi berbagai macam kendala, berbagai macam kondisi yang tidak mengenakan dan segala macam, percaya ada karunia Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ada karunia Tuhan yang Tuhan ingin nyalakan dalam kehidupanmu. Jangan lupakan bahwa engkau adalah anak Allah. Amin. Jangan pernah lupa, dalam segala situasi kita harus katakan, aku ini anaknya Tuhan. Ada roh Tuhan di dalam aku, sebab aku tidak memberikan roh ketakutan kepadamu, melainkan roh kekuatan, kasih, dan penguasaan diri. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Teruslah menyala, karena roh Tuhan yang ada pada kita bukan roh ketakutan, bukan roh kekhawatiran, tetapi itu benar-benar kekuatan yang tidak bisa ditahan oleh kuasa-kuasa dunia ini. Teruslah miliki, sadarlah bahwa roh Tuhan ada padaku. Aku ini ciptaan yang baru. Dan aku hidup bukan hidupku yang lama, tetapi aku hidup untuk hidup yang baru. Aku ciptaan yang baru. Nyalakan terus, kebarkan terus. Ucapkan terus itu di dalam setiap pergumulan yang kita alami. Bahwa ada roh Tuhan ada padaku. Ketika ancaman datang, ketika berbagai intimidasi datang, katakan roh Tuhan ada padaku. Bukan roh ketakutan, tetapi roh yang melainkan roh memberikan kekuatan kepadaku. Ada kekuatan di dalam kehidupan kita yang tidak ada tandingannya. Amin. Roh Tuhan. Yang berikut dikatakan seperti ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Apa? Berdiri teguh, orang yang tidak kendor itu berdirinya teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Semua dicatat oleh Tuhan. Walaupun ada orang lain tidak memberikan penghargaan, tidak memberikan apresiasi kepada kita, tidak mengatakan, waduh kamu baik, kamu hebat, dan kamu dan segala macam. Pujian kita tidak pernah terima, tetapi Tuhan mencatatnya dan katakan, jerih payahmu tidak sia-sia. Tuhan mencatatnya, Tuhan tahu semuanya, dan Tuhan akan kembalikan itu tepat pada waktunya. Karena apa? Jerih payahmu tidak sia-sia. Itu yang membuat kita terus menyala, tidak kendur. Karena apa? Aku tahu bahwa aku diperhatikan oleh Tuhan. Aku dilihat oleh Tuhan. Aku ditonton, diperhatikan beribu-ribu malaikat. Sehingga aku dalam situasi ini, aku akan tunjukkan bahwa aku benar-benar anak Tuhan. Kita bukan semangat karena tepukan tangan. Kita bukan semangat karena diperhadapkan dengan karpet dan podium. Kita bukan semangat karena diperhadapkan dengan hadiah duniawi. Tetapi kita terus semangat karena apa? Karena Tuhan mencatatnya. Jerih payahmu tidak sia-sia. Apa yang kau lakukan tidak pernah dilihat, yang tidak pernah diapresiasi orang lain. Tuhan tidak pernah lupakan itu. Tuhan akan catat itu. Sehingga ditonton, dilihat atau dimanapun kita harus benar-benar menyala untuk Tuhan. Jangan kendor.
Kadang orang bersemangat karena tepukan tangan, betul nggak? Bersemangat karena begitu diperhadapkan dengan podium yang luar biasa. Dengan para penonton yang siap untuk memberikan tepuk tangan. Tetapi, menyalalah. Karena apa? Jerih payahmu tidak sia-sia. Dicatat oleh Tuhan semuanya. Amin. Teman-teman Cibinong. Iya, seterusnya. Bahwa kita terus menyala, kita terus semangat. Yang menolong kita untuk tidak kendor. Yang menolong kita untuk terus tidak jemu-jemu. Karena kita tahu bahwa kita sedang melayani Tuhan. Apa? Melayani Tuhan, layanilah Tuhan. Tuhan ada di mana-mana, Tuhan hadir di mana-mana. Tuhan hadir di kantormu, Tuhan hadir di kafe, Tuhan hadir di mana-mana. Dan pastikan bahwa engkau sedang melayani Tuhan di sana. Engkau bersama dengan Tuhan di sana. Kalau di sana kamu tidak bersama dengan Tuhan, pindah. Apa? Pindah. Di sini memang enak, tapi aku tidak bersama dengan Tuhan di sini. Pindah. Aku mau di mana Tuhan hadir. Bukan sekedar tugas dan bukan sekedar rutinitas. Ini yang harus kita praktekkan dimanapun kita ada. Bahwa kita ada di sana bukan karena sedang tugas dan rutinitas. Orang yang melayani Tuhan itu benar-benar harus dicatat, bukan sekedar tugas. Dan apa? Rutinitas, melainkan ekspresi. Wujud nyata pengabdian, apa? Penuh dedikasi dan sukacita, patuh kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan ingin dapatkan dalam kehidupan kita. Hati yang penuh dedikasi, hati yang penuh pengabdian, itu yang Tuhan ingin temukan untuk kita bisa terus menyala dan tidak kendur. Jangan dunia ini mengubah dedikasi kita. Jangan karena apapun kondisi yang kita hadapi, mengubah atau mengebelokkan pengabdian kita. Dimanapun kita berada, kita harus pastikan bahwa aku sedang mengabdi kepada satu nama, yaitu nama di atas segala nama, Yesus Kristus namanya. Itu yang Tuhan ingin temukan dalam hidup kita. Bahwa engkau di kantor sedang mengabdi kepada Tuhan. Engkau di sana sedang mengabdi kepada Tuhan. Dimanapun engkau berada, engkau sedang mengabdi kepada Tuhan. Dan kalau gitu engkau sadari, engkau akan tetap menyala. Kita menyala bukan karena diiming-imingi bonus pekerja di sini. Karyawan-karyawan terus menyala di kantor bukan karena diiming-imingi naik pangkat. Bukan, tapi karena kita tahu bahwa kita sedang mengabdi kepada Tuhan. Kita menerima gaji yang sebenarnya itu dari Tuhan. Dunia mungkin salah untuk mengapresiasi kita. Seharusnya mungkin kita diapresiasi, bukan 10-20 juta, tapi kita diapresiasi tak terhingga, kata Tuhan. Gaji itu tidak akan bisa diubah. Kita harus benar-benar tetap menyala dan kita harus menyadari, aku sedang mengabdi kepada Tuhan. Aku mendedikasikan diriku kepada Tuhan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mau temukan orang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dan orang yang mengabdikan dirinya kepada Tuhan tidak akan kendor, kawan. Apa? Tidak akan kendor. Tapi tetap apa? Menyala. Menyala. Amin. Semuanya. Hari-hari ini banyak orang yang kendor. Banyak. Alasannya yang tadi, yang di awal tadi itu banyak sekali.
Tetapi kita sudah bagaimana mengatasinya? Rest in His presence. Apa? Beristirahat, kan begitu kan? Ketika kita kendor, ambillah waktu untuk bersekutu bersama dengan Tuhan. Ambil waktu khusus bersekutu, mengembalikan, merefresh kehidupan kita kembali. Untuk kita bisa mengerti tujuan kita, untuk mengerti identitas kita, untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Dan orang kendor itu ketika dia sudah kehilangan identitasnya, kita akan mengalami kembali rest in His presence. Itu akan mengembalikan kita kepada identitas kita yang sudah kabur. Jangan sampai lupa. Kehilangan identitas ini akan membuat kita kendor. Tidak akan bisa dipergunakan lagi. Kita akan kalah. Kita akan benar-benar trauma. Kita tidak akan bisa untuk melakukan apapun ketika kita udah kehilangan identitas ini. Karena apa? Itu adalah titik nadir sekendor-kendornya. Udah begitu dah. Ibaratnya karet gitu ya. Krrrr, gitu udah. Karena kehilangan identitasnya. Identitasku. Aku ini anak Allah. Amin. Kita harus ingatkan, kalau mau dicermin katakan, kamu itu anak Allah. Kamu anak Allah. Bersikaplah sebagai anak Allah. Ayat selanjutnya. Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun yang kamu kerjakan. Kolose ini mengajak kita untuk terus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Jangan menoleh kiri dan kanan, tetapi arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Layanilah Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah dengan apa? Segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah yang akan membuat kita terus bersemangat, terus giat. Ketika kita benar-benar mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita mengerjakan sesuatu, kerjakanlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Semua kita punya profesi macam-macam di sini. Giatlah dalam profesimu. Dan kerjakan dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Engkau akan dinilai, waduh, luar biasa. Dan kita tidak butuh penilaian itu. Tapi kita butuh benar-benar, aku lakukan segenap hatiku. Seperti untuk Tuhan. Dan inilah yang akan menjadi pagar bagi kita. Untuk kita benar-benar tidak kendor. Bahwa kita melakukannya dengan segenap hati untuk Tuhan. Tuhan mau temukan orang yang tidak mau kendor ini. Janganlah kerajinanmu kendor, artinya giatlah. Semangatlah. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Kan gak enak melayani dengan orang yang tidak semangat. Gimana? Kita mau membicarakan sesuatu tapi tidak semangat. Gimana coba kira-kira begitu? Ya, gimana? Ya kita lihat nanti. Tapi kalau gitu, ya kita doakan. Kita rencanakan, ya ayo. Kita melakukan ini bukan untuk kita. Dan kita bukan melakukan ini bukan karena kehebatan kita. Kita bukan melakukannya bukan karena kita sudah siap semuanya. Tapi kita melakukannya karena Tuhan. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang menyiapkannya. Next slide. Melakukan kehendak Allah, melayani untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yesaya 40 ayat 31. Ini yang sudah sering kita hafal.
Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka yang benar-benar fokus kepada Tuhan, melayani Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kenapa ini bisa terjadi? Karena fokus kepada Tuhan. Amin. Mereka fokus, dia fokus kepada Tuhan. Dia tidak pernah ukur seberapa jauh dia sudah berjalan. Dia tidak pernah ukur seberapa banyak yang sudah energi yang dia sudah keluarkan. Dia tidak pernah ukur sebanyak apa yang sudah dia kerjakan. Tetapi dia dikatakan mendapat kekuatan yang baru. Karena apa? Dia fokus kepada Tuhan. Orang yang fokus kepada Tuhan, dia tidak akan sibuk seberapa jauh dia sudah berjalan. Dia tidak akan sibuk seberapa banyak yang dia sudah kerjakan. Dia tidak akan sibuk seberapa banyak energi, sumber daya, potensi yang sudah dia berikan. Tetapi dia akan sibuk untuk memandang kepada Tuhan. Amin. Layanilah Tuhan. Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Dialah segalanya. Dialah kekuatan kita. Kita akan berjalan tetapi tidak akan menjadi lelah. Slide yang terakhir. Melayani Tuhan tanpa semangat. Itu sangat kontradiktif. Betul? Betul apa betul? Melayani Tuhan tanpa semangat sangat kontradiktif. Karena Tuhan kita yang kita layani, Tuhan yang bergirang karena kita. Amin. Jefania katakan seperti itu. Tuhan Allah ada di sini. Tuhan pahlawanmu. Dia bergirang karena engkau. Dengan apa? Dan seterusnya. Bukan sekedar luapan emosi. Atau tekanan dari luar situasional, melainkan dari dalam kondisi hati yang terus-terus bergelora, berdidih karena pekerjaan Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Kalau hari ini kita sedang tergoncang dan kegoncangan itu sepertinya membuat kita kendor. Hari ini kita mau berdiri bersama. Aku tahu bahwa Tuhan ada dalam aku. Aku tidak akan kendor, tapi aku mau melayani Tuhan. Aku mau terus berjalan sampai nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupanku. Amin. Jangan pernah stop. Amin. Jangan pernah stop, tapi teruslah berjalan. Kerjakan sampai tuntas.